Abu Ilyas TV. Kedokteran Nabi bersama M. Fauzan di Assalamualaikum Pondok Sehat warahmatullahi Salsabila. wabarakatuh. Komposisi madu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi bersama saya Muhammad Shalih Fauzan Salsabila. Kali ini kita akan membahas tentang bahasan yang baru, program yang baru tentang buku Kedokteran Nabi. Ya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis madu. Sebelumnya kita akan membahas secara ringkas tentang komposisi madu apa saja sih? Komposisi madu ada namanya di kandungannya, yaitu ada asam amonia yang khasiatnya membentuk protein, ya. Ada asam lemak, ada kalsium dan fosfor, ada potasium, sodium dan kalsium, ada zat besi, ada enzim amilase dan ada enzim lizozim, ya, ada enzim lizozim. Nah, secara umum madu mengandung beberapa komponen seperti berikut ini, ya. Yaitu adalah glukosa, ya. Glukosa, ya. Karena madu itu mengandung glukosa sekitar 75% dan glukosa itu sangat istimewa sekali. Yang kedua, madu juga punya asam organik sekitar 8%. Kemudian juga mengandung protein dan mengandung ragi atau mengandung enzim, ya. Fungsi ragi berikut ini ada ragi amelas atau amelas, ya. Ragi amelas ini mengubah maizena dalam roti dan berbagai sumber karbohidrat lainnya menjadi glukosa, ya. Jadi itu keistimewaan glukosa, mudah diserap dalam tubuh. Berbeda dengan gula biasa, contohnya apa? Gula putih, ya, gula tebu, gula pasir, ya, gula merah. Ada juga ragi, namanya ragi envestas. Ragi envestas ini mengubah gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa agar mudah diserap dalam tubuh. Kemudian juga ada ragi katilas dan piroksidas. Yang ragi ini sangat diperlukan dalam proses oksidasi dan pembuangan dalam tubuh. Kemudian juga ada ragi, namanya ragi libase, yang mana ragi ini mencerna bahan-bahan krim dan lemak. Selanjutnya ada garam mineral yang terdapat pada madu sekitar 18%. Meski kecil jumlahnya, namun ia punya peran yang besar, ya. Perannya itu membuat madu mempunyai interaksi alkali yang anti keasaman, ya, yang anti keasaman. Garam ini juga sangat penting dalam mengobati berbagai penyakit alat pencernaan, ya, maaf, yang disertai dengan naiknya kadar keasaman dan luka. Selanjutnya juga madu juga mengandung vitamin. Jumlah kecil vitamin juga memiliki tugas fisiologis yang penting. Nah, juga biji renik dan minyak, ya. Dan juga zat-zat pewarna. Nah, Spesifikasi madu. madu yaitu yang pertama adalah warna, ya. Kita akan langsung membahas tentang spesifikasi madu. Spesifikasi madu yang pertama namanya adalah warna, ya. Warnanya beragam, ya, dari kuning jernih sampai semu hitam, ya. Tapi para peneliti belum tahu tuh secara pasti mengapa bisa demikian. Ada yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah zat warna karoteroid atau asam tanik yang terdapat dalam tanaman.
zat tersebut bisa jadi berpindah ke dalam madu melalui sari bunga yang dihisap oleh lebah ya. Madu juga ada madu yang dari satu sari buah ya, sari bunga, itu namanya madu monofloral ya. Kalau madu yang dicampur dengan sari bunga yang berasal dari daerah belahan bumi, itu namanya madu campuran atau blended honey ya. Ada juga namanya madu yang berasal dari berbagai sari bunga. Namanya adalah madu multifloral ya. Nah, kalau kekentalan, biasanya madu mengandung bahan tertentu sehingga punya sifat kental. Namun ada jenis madu yang kurang kental ya, nanti kita bahas. Juga ada aroma yang terbentuk dari menguapnya kumpulan zat organik dalam madu ya. Para ahli mampu mengetahui sumber madu hanya dengan mencium baunya saja ya. Bau dari madu asli itu tajam sekali jika dibedakan dengan madu palsu ya. Untuk selengkapnya ya, kita lanjut ke episode berikutnya ya. Nah, untuk Jenis madu. Tadi kan sudah saya sebutkan, ada madu monofloral, ada madu multifloral, ada madu campuran, sudah saya sebutkan tadi. Ya. Yang mana madu monofloral itu adalah madu yang sumber bunganya hanya satu jenis sari bunga saja. Nah, kalau madu multifloral itu sumbernya berasal dari berbagai sari bunga ya. Susah ini. Ini juga berbeda dengan madu campuran atau blended honey. Yang mana blended honey adalah madu campuran dari berbagai jenis yang berasal dari berbagai sari bunga dan dari berbagai tempat di dunia. Madu di berbagai negara terkadang telah dicampur dengan maksud agar kandungan airnya berubah atau untuk mengubah sedikit warnanya. Ini juga prosesnya sulit. Kalau salah dalam takaran, bisa menghilangkan khasiat tertentu yang dimiliki madu. Jadi yang berhak mencampur madu itu jangan sembarang orang ya, harus yang ahli. Kita langsung bahas tentang jenis-jenis madu. Di sini ada disebutkan 12 jenis ya. Yang pertama namanya adalah madu akasia ya. Madu akasia warnanya itu kuning susu ya, dan punya aroma yang lembut. Madu ini juga punya kandungan fruktosa yang tinggi, makanya madu ini selalu dalam keadaan cair, jadi nggak mengkristal gitu loh, nggak kayak madu lain misalkan apa gitu ya, madu heter, madu alfalfa, madu lobak juga ya. Yang kedua namanya madu limau ya. Madu jenis ini adalah madu yang paling laris di pasaran ya, karena punya aroma yang lezat dan rasa yang istimewa. Warnanya pun kuning kehijau-hijauan. Pohon limau juga disebut juga sebagai ratunya pepohonan madu. Kenapa? Karena banyak didatangi lebah-lebah madu secara berkelompok, atau kalau bahasa kita mah berpasukan ya. Secara berkelompok, berpasukan atau bergerombol pada musim panas. Seekor lebah bisa mengeluarkan 16 kg madu dalam sekali panen. Wow, Masya Allah, banyak banget ya. Yang ketiga juga namanya madu heter atau madu erika ya, yang berasal dari pohon erika, yang banyak dicari orang sehingga rasanya mahal. Madu ini warnanya kuning gelap atau merah kecoklat-coklatan. Sensasi rasanya menyengat dan lembut. Nah, madu heter punya keunikan tersendiri, yakni ia akan membeku dalam keadaan diam. Namun, jika digoncangkan maka akan berubah menjadi cair. Aneh kan? Itu ciri khasnya.
Oleh karena itu, para peternak lebah agak kesulitan dalam menyaring madu ini dari sarangnya. Tak heran jika mereka lebih banyak menjualnya sama sarangnya. Jenis madu ini juga disaring dengan cara menutup sarang lebah dengan tutup khusus dan menekan sarang hingga keluarlah madu darinya. Saat menekan sarang, masuklah gelembung udara ke dalam madu sehingga madu punya keunikan seperti itu. Tuh. Membeli jenis madu heater harus memperhatikan 3 sifat sekaligus. Apa aja sifatnya? Yang pertama, madu harus dalam keadaan beku dan baru mencair apabila digoncangkan. Artinya dikocok-kocok itu baru cair. Madu harus memiliki gelembung-gelembung halus berisi udara. Terus tuh, madu harus jernih. Jadi di sini artinya tidak mengandung butiran-butiran kecil. Kan kita lihat madu asli itu tidak jernih betul, masih ada butiran-butiran kecil, entahlah dari butiran mayang kek, dari sarang lebahnya kek, pokoknya. Kemudian juga ada madu lobak ya. Madu lobak ini punya kandungan glukosa yang tinggi. Yang nggak tahu ya selinginnya seberapa. Bisa jadi mungkin melebihi madu pada umumnya, sehingga lebih cepat mengkristal. Jika tidak segera disaring dari sarangnya, maka madu akan meleleh dari sarang lebah dan rusak ya. Makanya sebagian peternak lebah madu mengeluarkan madu sebelum lebah menutup sel dalam sarang dengan lilin. Dengan demikian, madu belum masak dan mengandung kadar air yang tinggi. Inilah yang membuat madu lobak ini mengalami fermentasi. Karena madu lobak ini cepat mengalami granulasi itu pembentukan butir-butir kecil menjadi kristal. Maka madu ini sangat tidak disukai di pasaran. Milihnya madu lain aja ya. Kecuali kalau yang doyan. Warnanya putih pucat dikarenakan kandungan glukosanya yang tinggi. Maka dari itu, banyak orang yang gak cocok sama rasa manisnya yang menyengat. Selain madu lobak, ada juga madu lain yang cepat mengkristal ya. Namanya madu alfalfa. Mau tahu? Dengerin aja yuk. Madu alfalfa ini warnanya kuning muda. Aromanya wangi dan rasanya tuh lembut. Dan mengkristalnya cepat kayak madu lobak. Makanya madu ini sering dijual bersama sarangnya. Nggak tahu kalau dikeluarkan madunya, nggak tahu cara peternaknya ya, nggak disebutkan di sini. Kemudian juga ada madu pohon Sanafiah atau namanya madu willow ya, yang berasal dari pohon willow atau bahasa Arabnya Sanafiah yang punya daun warna ungu. Madu ini termasuk madu yang rasanya paling enak dengan aroma yang sangat wangi. Warnanya terang hijau-hijauan ya. Madu ini tidak cepat mengkristal seperti madu lobak dan madu alfalfa. Oleh karena itu, madu jenis ini akan terus berwujud cair selama bertahun-tahun ya, kayak madu akasia tadi. Kemudian juga yang ketujuh ada namanya madu eukaliptus ya. Ya, eukaliptus itu seperti yang kita tahu itu adalah makanan kesukaan koala yang rendah nutrisi. Madu eukaliptus punya cita rasa yang kuat, warnanya kuning muda. Madu jenis ini terkenal akan khasiatnya untuk mengobati penyakit dada ya. Karena memang dari pohon eukaliptus meski rendah nutrisinya ya. Kemudian juga ada namanya madu sitrus ya. Madu jenis ini umumnya dijual dengan nama madu jeruk. Tapi dia tidak berasal dari pohon jeruk, tapi dari pohon lemon. Meski jenis jeruk juga sih. Madu sitrus ini warnanya terang dengan cita rasa yang lezat. Yang kesembilan namanya madu sikamore ya. Madu pohon sikamore. Yang benar apa ya? Sikamore atau sikamore ya?
Madu ini memiliki ciri khas yakni tidak cepat masak ya. Nggak kayak madu lain yang memang matangnya cepat, ini nggak cepat. Ya makanya Anda teman-teman harus mengonsumsi madu ini beberapa bulan setelah disaring. Soalnya nggak cepat matang. Yang ke-10 juga ada namanya madu dandelion. Madu dandelion atau dandelion ya, yang sejenis rumput berbunga kuning, punya ciri khas warna kuning tua keemasan ya. Karena dandelion itu tadi sejenis rumput berbunga kuning. Cita rasa madu dandelion sangat lezat dan dengan aroma yang tajam. Berikutnya ada namanya madu gandum hitam atau madu hitam ya, atau madu pahit, atau nama Inggrisnya itu buckwheat. Jenis madu ini berwarna gelap hingga coklat tua. Sebelum disaring, jenis madu ini mempunyai banyak bipolen yang warnanya kuning. Madu ini juga punya rasa yang sangat kuat. Madu gandum hitam berasal dari Cina ya, makanya namanya madu Cina. Selain itu, madu gandum hitam juga mengandung kadar zat besi yang tinggi, sehingga menyebabkan warnanya warna hitam ya. Oleh karena itu, madu ini direkomendasikan untuk penderita anemia atau kurang darah ya. Yang ke-12 namanya madu tim ya. Madu ini berasal dari tanaman tim, yaitu sejenis tumbuhan yang aromanya itu harum. Madu tim ini warnanya kemerah-merahan dengan rasa yang kuat dan nikmat. Saya sih belum pernah coba ya. Nah, demikian tentang komposisi madu, spesifikasi madu dan jenis madu ya. Dimana kita telah membahas dari komposisi madu ya. Ya, mulai dari glukosa ya sampai zat pewarna ya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang spesifikasi madu dari warnanya ada yang beda-beda, ada yang hitam. Kita juga sudah membahas tentang madu monofloral, multifloral, dan madu campuran. Kita juga sudah membahas madu, jenis-jenis madu, contohnya madu akasia, madu limau, madu heter, dan lain sebagainya. Demikian, insya Allah kita akan lanjut di lain kesempatan ya. Kita akan request ya. Wassalamualaikum Silakan warahmatullahi request. Nantikan episode wabarakatuh. selanjutnya hanya di Abu Ilyas TV. Barakallahu fikum.